Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Hari ini kita mengenang kembali 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan Yesus hari ini mati dan Dia akan bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat pengorbanan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kita datang kepada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tenang pengorbanan Tuhan dalam hidup kita dengan segenap hati dan iman kita. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, sebab yang terbaik Kau berikan buat setiap kami. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada ku ragu, tiada pernah ku meragu akan kasih-Mu, kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan roh setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Pengorbananmu sempurna. Hanya Kaulah Yesus, satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Kaulah Tuhan, satu-satunya yang sanggup membebaskan jiwa kami. Untuk itu pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima
sempurna yang sudah Tuhan berikan untuk kita Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus menderita, bagaimana Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, bahkan keringatnya adalah keringat darah. Itu semua untuk menebus setiap dosa kita. Kita introspeksi diri, siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita kalau kita boleh berdiri di tempat ini? Siapa kita? Kita tidak layak sebenarnya, tapi salibnya yang kasar, di mana Tuhan Yesus harus berkorban untuk kita. Kita siapkan setiap hati, terutama roh kita, untuk bangkit. Haleluya Yesus. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita buka setiap hati kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami yang hadir di tempat ini. Inilah Tuhan kerinduan setiap hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya, turunkan Tuhan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kita katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, karena salib-Mu
kita tahu bagaimana pengorbanan Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini semua untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita menyia-nyiakan hidup kita? Tanpa musik kita bilang tuh, kita akan pujikan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Terima kasih buat salib-Mu, salib yang dianggap hina oleh dunia ini, tapi itu adalah salib yang sangat luar biasa untuk hidup kami. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita menikmati hadirat Tuhan. Tetap kita bersatu, kita ingat terus pada salib itu. Glory Yesus Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang beku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan.
tetap pegang teguh salibnya. Ketika hidupku dalam kegagalan dan keputusasaan, ketika hidupku penuh dosa, berjalan tanpa arah dan harapan, sepi, kosong, Mbak Hima menyelimuti payoda yang cerah. Namun oleh karenanya yang menjelma dan turun ke dunia, lahir dari seorang anak darah yang kudus. Ia rela mati, disiksa, dihina, dimahkotai duri kepalanya, bahkan disalibkan di atas Golgota. Kini hidupku diubahkan menjadi baru. Tak peduli zaman yang berlalu, bahkan badai dunia sekalipun, ku kan tetap pegang teguh salibmu. Kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita berdiri. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Dan ku yakin darah Yesus yang suci
Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu bagi kami. Kami ada hari ini merayakan bagaimana kemenangan besar terjadi bagi umat manusia, orang-orang yang Engkau cintai, kami semua Tuhan. Hari ini kami datang untuk mengenang, untuk merasakan, dan untuk hidup di dalam kematian-Mu Tuhan. Sehingga kami juga membawa kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami selama di dunia ini Tuhan. Kami percaya karya itu sudah sempurna di atas kayu salib. Dan biarlah kami memandang kepada salib itu untuk segala persoalan yang di dunia. Dan untuk kami boleh memandang pengharapan yang besar bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan dinyatakan bagi kami hari ini. Biarlah kami semua mendengarkannya baik-baik. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Melangkah di dalam penebusan dan memuliakan Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Sehat semua ya. Saya harap semua maskernya ada di atas menutupi hidung semua ya, supaya Bapak Ibu aman semua ya. Saya ingin kita ibadah selesai tetap aman ya. Hari ini ada baptisan air, juga ada perjamuan kudus, dan biarlah semuanya dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita Paskah kali ini adalah langkah penebusan. Langkah penebusan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 35. Tema Paskah hari ini adalah langkah penebusan. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Sudah dapat bilang amin? Mari kita membacanya. Siap? 3, 4. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakainya dengan membuang. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut tradisi kita membatasi Jumat Agung hanya untuk mengingat penderitaan dan kematian Kristus. Itu tidak salah. Itu benar. Tapi ada yang lebih daripada sekedar mengingat penderitaan dan kematian Kristus. Hari ini kita akan melihat bahwa ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari dan perlu kita ingat. Bahwa sebenarnya langkah penebusan itu bukan hanya ketika Yesus berada di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, sebelum kita membaptiskan anak-anak kita semua mau dengar firman Tuhan yang mengajak kepada kita untuk dapat juga mengambil langkah atas keselamatan di atas kayu salib. Sebab itu adalah seperti dua sisi mata uang. Yesus berkorban, tapi kalau kita tidak menanggapinya, maka korban itu akan lewat dalam hidup kita. Memang dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Mereka yang mau memandang salib itu, mereka yang mau percaya kepada salib itu, akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, betapa banyak orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Kristus. Dan bersyukur kepada Tuhan kita ada di tempat ini, dan kita percaya karya salib itu dikerjakan bagi saya dan Anda semua. Bukan hanya penderitaan dan kematian itu saja yang perlu kita kenal,
Tapi ada langkah-langkah iman menuju kepada pusat itu. Seperti apa yang kita sudah nyanyikan bersama. Ku tetap pegang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita untuk kita bisa mengambil langkah penebusan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik Matius pasal 27 ayat 32. Di sana dituliskan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, dari kisah penyalipan itu, dalam sejarah penyalipan itu, ternyata terselip sebuah kisah di mana seorang yang bernama Simon dari Kirene itu mungkin sedang dalam perjalanan Paskahnya ke Yerusalem untuk beribadah dan melihat hiruk pikuk manusia yang begitu banyak berteriak bersama-sama, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Simon dari Kirene ini identitasnya tidak ditulis banyak oleh Alkitab. Tapi kemungkinan besar dia dari Afrika Utara, Kirene. Saudara dikasih Tuhan, orang biasa menyebut nama daerah tempat asalnya. Maria Magdalena. Saudara, dia berasal dari satu daerah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Simon Kirene, dia berasal dari satu daerah, Kirene namanya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kemungkinan besar dia adalah seorang yang ingin datang berziarah. Mungkin dia adalah seorang Yahudi dari Afrika, ke tempat suci Yerusalem hendak merayakan Paskah. Nah pada tengah-tengah perjalanannya hendak beribadah, dia melihat satu tragedi yang tidak mungkin dibayangkan di dalam perjalanannya dari rumah ke Yerusalem. Aku hanya ingin beribadah. Tetapi yang terjadi adalah dia bertemu dengan juru selamat yang sedang dianiaya, yang sedang dihinakan, yang sedang diludah, yang berdarah-darah badannya. Dan pada waktu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya enggak ini bahwa sesuatu itu tidak ada yang mustahil, sesuatu itu tidak ada kebetulan. Dari antara begitu banyak manusia, prajurit itu menunjuk Simon dari Kirene. Hei, kamu sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada awalnya Simon pasti menolak, sebab ada kata prajurit itu kemudian memaksanya untuk memikul salib. Saudara, kenapa Simon enggan memikul salib? Sebab dia mau beribadah. Di tengah-tengah ibadah bertemu dengan seorang yang memikul salib, dan salib itu dipenuhkan dengan darahnya. Dipenuhkan dengan cairan-cairan lain yang bisa menajiskan ibadahnya. Tentu Simon menolaknya. Tidak, aku tidak mau, aku mau ibadah. Kalau aku memikul salib nanti najis aku dan tidak layak ibadah. Kenapa Simon harus menolak apa yang diperintahkan oleh prajurit itu? Karena ini tugas yang sulit. Kenapa? Beban balok itu beratnya cukup berat. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus untuk beberapa kali jatuh dengan tangan yang terikat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita semua jatuh dengan lutut, dengan tangan yang terlepas Bapak Ibu, maka refleks tangan akan pegang. Tapi ketika dia diikat tangannya di balok yang berat itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu dia jatuh, maka tidak ada tangan yang menopang. Yang nopang pakai apa? Pakai muka nih Bapak Ibu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa dia hancur wajahnya dan tidak dikenali lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan,
sampai tidak dikenali lagi. Berkali-kali dia jatuh dan menggunakan mukanya sebagai tameng, sebagai tempat untuk jatuhnya. Bukan hanya muka yang menjadi tempat untuk ganjel, tapi ada balok di belakang yang cukup berat membuat mukanya betul-betul hancur. Saya tidak ingin membuat semua suasana terlalu didramatisir. Tapi coba Anda bayangkan muka yang berdarah dan hancur. Bisa dibayangkan berapa tulang yang patah di mukanya. Dan itu betul-betul menyakitkan. Simon tahu beratnya sangat berat. Tapi dia diberi kesempatan untuk mengangkat. Ini sulit. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang dipaksa mengangkat Simon dari Kirene ini tidak diikat. Dia hanya membantu untuk mengangkat. Tapi dia menolak karena berat. Bayangkan dengan Yesus. Yesus mengangkat dengan tangan terikat. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada dua penjahat di depan dan di belakangnya yang diikat satu dengan yang lain. Kalau tidak kompak jalannya Bapak Ibu, maka salah satu atau semuanya bisa jatuh bersama-sama. Kenapa Simon enggan untuk melakukannya? Ini tugas yang memalukan. Sebab hanya penjahat yang dihukum mati. Kenapa dia yang harus mengangkat salib itu? Itu adalah tugas yang tidak nyaman. Simon tidak ingin terlibat apa-apa dengan kejadian mengerikan itu. Saudara, dia hanya ingin aktif dalam ziarahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Langkah penebusan ini harus menjadi langkah penebusan kita bersama. Jangan berpikir bahwa aku hanya ingin ibadah, tapi tidak mau ambil bagian dari salib itu sendiri. Saudara, Simon dari Kirene menunjukkan bahwa kita tidak dapat menjadi murid Yesus kecuali kita bersedia mau dipakai oleh Tuhan di dalam karya penyelamatan. Janganlah jadi orang Kristen seperti Simon yang hanya ingin saya mau ibadah saja, cukup begitu saja, dan tidak mau terlibat apa-apa lagi. Ini tugas yang memalukan. Aku tidak mau. Zona nyamanku terganggu. Aku hanya ingin beribadah. Bukankah ibadah sudah cukup? Ternyata langkah untuk mendapatkan penebusan itu harus mau dimuridkan. Dan seorang murid harus mau mengikuti gurunya. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya, setiap hari. Setiap hari. Dengar baik anak-anakku yang hendak masuk dalam baptisan air. Engkau harus hidup setiap hari bagi salib Kristus. Zona nyamanmu begitu banyak. Tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mau tetap pikul salib. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, coba perhatikan ayat 33 sampai 34. Apa ditulis di sana? Dituliskan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminum. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, anggur yang bercampur dengan empedu itu digunakan oleh orang-orang sebagai pembunuh rasa sakit, menghilangkan rasa sakit di zaman itu. Jadi anggur dicampur dengan darah hewan itu, empedu itu fungsinya untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit. Dan itu ditawarkan untuk diminum oleh Yesus. Nah, sejak penyaliban dilakukan di depan umum, para wanita yang baik hati sering menawarkan kepada orang yang akan dieksekusi pada waktu itu.
untuk menghilangkan rasa sakit. Dikasih anggur bercampur dengan darah atau empedu, Bapak Ibu tahu empedu itu begitu pahit. Anggur dicampur empedu. Orang-orang di sana tahu kalau penyalipan terjadi pasti sakitnya minta ampun. Sebab dia harus digantung sampai mati perlahan-lahan di atas kayu salib. Dan orang banyak yang penjahat-penjahat yang disalib itu banyak membutuhkan anggur dan empedu. Yesus sudah kehilangan begitu banyak darah. Saudara yang kasih Tuhan, dia sudah berusia 32 tahun. Para prajurit menawarkan beberapa anggur dan madu supaya dia tidak kesakitan. Tapi apa yang terjadi? Yesus menolak. Ini pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Yesus menolaknya? Sebab dia mau setia. Kenapa Yesus menolaknya? Yesus dalam misi penyelamatannya, dia bermaksud untuk menyelesaikan misinya. Saudara, kenapa Yesus menolak? Karena Yesus tidak ingin berkompromi. Karena dialah satu-satunya kesempatan umat manusia kita semua untuk bisa diselamatkan. Dia tidak mau kompromi, Bapak Ibu. Saudara, kenapa Yesus menolak? Karena Yesus berkomitmen untuk menanggung rasa sakit dan kesedihan kita. Dia berkomitmen untuk menanggung semua rasa sakit, penderitaan manusia saya dan Anda. Dia memikirkan rasa sakit kita lebih dari rasa sakitnya sendiri. Dia mau menanggungnya. Sehingga ketika orang menawarkan supaya sedikit melegakannya, Yesus menolak. Yesus menolak. Yesus menunjukkan bahwa kita tidak boleh membiarkan semua hiruk pikuk dunia ini, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mempengaruhi iman saya. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hiruk pikuk dunia, beban yang begitu banyak, keributan-keributan ini, kesulitan-kesulitan ini mempengaruhi faktor imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita tidak boleh membiarkan faktor eksternal menentukan tingkat komitmen kita kepada Tuhan. Jangan. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, maka langkah penebusan itu menjadi gagal di dalam hidupmu sendiri. Kalau langkah eksternal itu yang menentukan komitmenmu, maka ketika kamu kehilangan harta, maka kamu tidak setia lagi. Waktu kita kehilangan pengharapan, kita tidak setia lagi. Waktu kita kehilangan pasangan hidup kita tidak setia lagi. Karena faktor internal, eksternal itulah yang mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita belajar langkah penebusan yang Yesus ingin ajarkan melalui firman-Nya pada pagi hari ini adalah kita harus mau setia. Sebab Yesus sudah setia. Kita mau setia dan cinta kepada Yesus. Sebab Yesus sudah setia dan cinta kepada kita. Dia melakukan dengan segala hal yang ada di dalam hidupnya. Bayangkan, dia lahir hanya untuk dikorbankan bagi saya dan Anda. Tidak ada orang yang lahir, ibunya, bapaknya ingin anaknya nanti mati. Bahkan kita kasihan sama lihat di televisi, para teroris yang mati, orang tuanya begitu sedih. Saya melihat raut muka yang begitu kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa anaknya harus mati dengan cara demikian. Tidak ada manusia yang ingin anaknya dalam visi misi anaknya nanti besar dia harus dikorbankan. Tidak ada. Tapi Yesus betul-betul
Dia hanya dilahirkan dan untuk dikorbankan. Saya dan Anda. Betapa besar kasih Tuhan kepada dunia, kepada saya dan Anda, sehingga dia mengaruniakan anak dia tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Oleh karena itu kita belajar sekarang bersama-sama. Lihat, Yesus menolak untuk mengurangi rasa sakit, sebab dia sudah berkomitmen untuk menanggung semua rasa sakit saya dan Anda. Puji Tuhan, kesetiaannya, karena dia setia kepada Bapa. Saya ingin kita semua mendengar baik-baik firman Tuhan, bahwa kita berkomitmen kepada Tuhan tidak ditentukan oleh hal-hal yang di luar dunia ini. Dunia penuh dengan keramaian dan hiruk pikuk, bukan? Kesulitan semua jangan mempengaruhi kesetiaan. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan. Ketika Tuhan harus mengambil semua itu, katakan seperti Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah pagi ini menjadi pagi yang mengingatkan kepada kita semua bahwa saya dan Anda sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hari ini kita terus akan mengambil langkah penebusan itu sehari demi sehari, sehingga kita akan sampai ke kota tanpa malam ini, surga yang mulia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil langkah penebusan itu? Matius pasal 27 ayat 35. Begini bunyi ayat ini. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaian dengan membuang undi. Saudara dikasih dalam Tuhan, penyaliban itu ditentukan, dikembangkan oleh masa penjajahan yang ada di Romawi. Menjadi hukuman bagi penjahat, dan bukan hukuman yang biasa, tetapi ini adalah bagi penjahat yang serius melakukan kesalahan, pembunuhan, pemerkosaan. Sudah dikasih dalam Tuhan, penyaliban itu membawa kematian yang perlahan-lahan, pelan-pelan dan menyiksa. Penyaliban itu disertai dengan dehidrasi, kekurangan cairan, kekurangan darah, karena dia harus dicambuk. Dan ada masalah psikologis syok yang berat karena rasa sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa membayangkan betapa menderitanya orang yang ada di kayu salib. Tapi penjahat yang satu bilang, janganlah hina dia, kita melakukan karena kesalahan kita. Sebab tetapi orang ini dia tidak melakukan apa-apa seperti yang kita lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah hukuman yang berat bagi kejahatan yang berat. Apakah orang-orang tidak tahu bahwa Yesus melakukan banyak sekali kebaikan? Apa kejahatan yang terberat bagi pengakuannya sebagai anak Allah? Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang terjadi. Mereka harus meremukkan dia, mereka harus menghukum dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika mengalami penyaliban itu, korban akan merasa kesakitan, sebab paku-paku yang ditancapkan bukan di tempat yang sembarangan. Mungkin ada yang berpikir bahwa paku yang ditancapkan adalah di tengah-tengah telapak tangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di tengah telapak tangan, maka tangan itu akan robek dan dia akan jatuh. Paku itu akan ditancapkan di tengah-tengah ini loh Bapak Ibu ya. Sehingga ketika ditancapkan Bapak Ibu, ada urat nadi yang otomatis menarik tangannya begini. Dan ini akan menopang tubuh sepanjang penyaliban dan korban tidak jatuh. Betapa sakitnya Bapak Ibu. Ya, saya mendengar kemarin Bapak Ibu, adik dari istri saya masak di dapur, pakai pisau, ke tangannya kebeler Bapak Ibu. Dan sekarang masuk rumah sakit untuk operasi. Kebeler masuk operasi.
Bapak Ibu, cuma kebeler pisau di ujung. Bagaimana dengan kaki yang dipakai? Bagaimana dengan tangan yang dipakai? Sudah dikasih dalam Tuhan. Karya penyalipan ini luar biasa. Bagaimana kita dapat mengambil langkah penebusan ini Bapak Ibu. Ketika kita melihat semua kesakitan ini. Biasanya para korban yang disalib dalam keadaan telanjang di depan umum. Dan itu sangat memalukan bagi korban. Saudara, matinya macam-macam. Ada karena mati lemas, ada karena serangan jantung, kehilangan darah dan lain sebagainya. So apa pentingnya penyalipan itu Bapak Ibu? Itu adalah simbol kutukan. Karena Alkitab berkata, Yesus diyakini kutuk oleh Tuhan. Mereka pun berpikir terkutuk itu orang-orang. Mereka berpikir bahwa dia sedang menanggung kesalahannya, tapi kita lupa bahwa dia sedang menanggung kesalahan saya dan Anda. Kita mengira dia kena kutuk. Padahal semua pelanggaran kita, semua yang ditanggungnya. Apa pentingnya penyalipan itu? Saudara, karena itu adalah kutukan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa Yesus mengambil kutukan Tuhan yang pantas saya dan Anda terima. Dan dia melakukannya untuk saya. Sebab tidak ada jalan lagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Berbuat baik sebaik apa. Kita sudah dengar khotbah kemarin tentang kasih yang agape. Petrus, apakah kau mengasihi aku dengan tanpa pamrih? Petrus dengan jujur bilang, aku tidak sanggup menjawabnya. Aku tahu aku pamrih. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dia melakukan pamrih. Oleh karena itu Petrus ditanya 3 kali oleh Yesus. Sampai dia menangis dan bilang, kau tahu isi hati. Dan pada akhirnya Petrus juga mati. Dan hidup melayani Tuhan tanpa pamrih. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 di sana dituliskan, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Lihatlah, ketika itu terjadi di dalam hidup yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dalam penderitaan yang begitu kuat. Dalam penderitaan yang begitu memalukan. Dia mau menanggung. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa kali kau dipermalukan? Pernah enggak dipermalukan depan umum? Jujur saja Bapak Ibu, hampir semua kita pernah dipermalukan ya. Ketika dipermalukan apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya dipermalukan. Berhari-hari saya tidak bisa tidur, mikirkan yang mempermalukan saya. Kalau saya melakukan sesuatu hal yang saya lakukan sendiri dan mempermalukan diri saya sendiri, saya juga berpikir hal yang sama. Mengikut Yesus adalah keputusan yang begitu penting untuk kita semua, untuk mengambil langkah. Lihat, perhatikan baik-baik ayat 35 sesudah penyalipan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Saudara dikasih dalam Tuhan, membuang undi Bapak Ibu. Di atasnya orang sedang dipermalukan, di bawahnya orang mengundi pakaiannya. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yesus ini dipermalukan, dihina di sana demi saya dan Anda semua. Dia berhak menerima, kita berhak menerima kesembuhan. Kita berhak menerima hidup kekal karena Kristus yang menanggung semua. Kita masuk ke dalam kesimpulan sebelum kita masuk ke dalam baptisan air. Yang pertama Bapak Ibu,
pesan Jumat Agung ini memanggil untuk komitmen kita bersama. Yang pertama, komitmen untuk mau saya dan Anda dimuridkan, mau memikul salib setiap hari. Janganlah faktor eksternal mempengaruhi hidupmu dalam kesetiaan. Yang kedua, komitmen untuk setia. Jangan mau berkompromi di saat krisis. Yang ketiga, komitmen untuk mengikut Yesus. Mari kita akui Kristus sebagai juru selamat kita. Tidak usah malu. Yesus adalah juru selamat. Tidak usah malu. Katakan dengan jujur, aku pengikut Kristus. Jangan malu. Sebab firman Tuhan bilang, kalau kamu malu mengakui aku, maka aku juga malu mengakui. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa kesetiaan Yesus yang dilakukan sampai dia tidak mau minum anggur itu, dan juga dia mau dipermalukan, dia mau dihinakan, dia mau mati terkutuk demi saya dan Anda. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah pesan Natal, pesan Paskah, pesan Jumat Agung ini kepada kita semua. Ambillah langkah penembusan ini. Jadilah murid yang setia. Jangan berkompromi kepada dunia dan mau mengikut dia dengan berani dan tidak malu-malu. Engkau adalah kebanggaan Tuhan. Jangan malu, sebab engkau adalah anak ahli waris kerajaan surga. Silakan tutup Alkitab, biar kita akan masuk. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, haleluya Yesus, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau aja yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang hari ini datang merayakan kematian-Mu yang luar biasa yang memberi keselamatan bagi kami. Dengan apa kami bisa balas? Dengan mau menjadi murid, dengan mau setia, mau memikul salib-Mu setiap hari, dan mau melayani seumur hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebesaran. Kami siap masuk ke dalam sakramen yang kedua, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, mengingat kematian-Mu, sehingga kami membawa kematian kami kemana saja kami pergi, sekaligus kami membawa kebangkitan dan kehidupan di dalam hidup kami, manusia yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita buka roti ini perlahan-lahan. Terima kasih. Dengan iman yang besar, dengan hati yang cinta kepada Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan roti dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita buka cawan kita perlahan-lahan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Buka hatimu, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tangan kita sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Betapa beruntungnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita mengambil langkah-langkah iman kita. Langkah penebusan itu. Dan terimalah mahkota yang indah, yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, semua kebaikan-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kami tidak bisa membayangkan penderitaan itu Tuhan. Tapi semua dikerjakan bagi saya dan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Memberikan kekuatan baru kepada kami Tuhan untuk berjalan dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Yang memberi hidup kepada kami dan memberi keselamatan itu. Lebih dari segalanya, keselamatan itu kami sudah peroleh. Lebih daripada emas dan perak Tuhan. Keselamatan dan damai itu Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan semua itu. Lihatlah setiap pribadi. Kami datang beribadah, bukan hanya sekadar beribadah. Kami mau setia. Kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami akan bawa salib itu, kami tak akan malu. Maka tangan-tangannya akan memberikan korban persembahan Paskah. Seperti niat Simon Kirene untuk memberikan korban hari Paskah. Biarlah setiap kami memberikan dengan kasih dan sukacita. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Terima kasih untuk sebuah persembahan yang sudah dinyatakan. Tentunya Tuhan akan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, setelah ibadah ini selesai ada ibadah kedua jam 9. Tapi saya harap Bapak Ibu tidak usah hadir karena teman-teman yang lain akan bergantian untuk ikut ibadah ya. Supaya kita bisa tetap protokol kesehatan. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang tidak bisa hadir karena sakit, secara online sudah mengikuti ibadah, bisa memberikan persembahan di rekening 033-194-3001 atau di rekening BCA untuk persepuluhannya di 033-8888-191, semua atas nama GBT Kristus Pasti. Semua yang sudah dinyatakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk anak-anak yang sudah dibaptis. Hari Minggu ada Paskah dengan tema Temukanlah Tuhan yang Hidup. Datang Bapak Ibu, ada pembagian telur dan ayat Paskah ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Ingatkanlah kami masing-masing. Kadang kami gagal di dalam iman kami, ampuni kami Tuhan. Hari ini momen Paskah ini mengingatkan kepada kami semua Tuhan, betapa Tuhan itu sangat mencintai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, agar setiap kami orang percaya ini boleh melihat pengharapan yang besar bahwa kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tilik satu persatu umat-Mu yang hadir pada pagi hari. Tilik setiap hati kami. Adakah kerinduan-kerinduan yang belum terjawab, Tuhan melihat. Adakah kesusahan dan kesulitan di sana Tuhan, tolonglah mereka. Jaga kekuatan dan kesehatan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami boleh cepat keluar dari pandemi ini Tuhan, dan kami boleh beraktivitas, melakukan pekerjaan kami dengan baik kembali, dan Tuhan memberkati. Tolonglah Tuhan setiap tenaga-tenaga kesehatan yang mengerjakannya, berkati mereka juga, lindungi mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam sesi keamanan. Lihatlah Tuhan, petugas keamanan sudah mengamankan ibadah kami, berkati mereka juga Tuhan. Tolong mereka Tuhan, petugas-petugas keamanan Tuhan, berkati keluarga mereka juga. Di seluruh Indonesia beri hikmat marifat Tuhan, agar pemerintah boleh mengatasi semua teror ini dengan baik. Kami berdoa untuk gereja di Makassar dan di mana saja, biarlah kami hanya berpegang dan percaya kepada Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Seperti Simon dari Kirene, kami mau menjadi murid yang setia. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau membawa dan memberitakan kabar salib itu dengan tidak malu-malu, dan memberitakannya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami butuh urapan-Mu Tuhan, yang mengurapi kami. Kami butuh berkat-Mu Tuhan, sehingga kami juga bisa memberkati yang lain dengan urapan dan berkat itu. Kami akan terus berjalan dengan kuat kuasa. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, lihat tangan terangkat Tuhan. Lihat hati yang terbuka Tuhan. Kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menyertai kami selangkah demi selangkah sampai kesudahan zaman. Selangkah demi selangkah sampai Tuhan jemput kami di awan-awan yang permai. Kami yakin dan percaya serta-Mu menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mengurapi, memberkati, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Bersama katakan,
tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang